Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Gameplay in the Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film survival kesukaan kalian, dan film ini berjudul Prehistoric Woman yang dirilis pada tahun 1967, yang mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang terdampar di suku yang penduduknya wanita semua, dan pria ini disuruh melayani ratunya Empu. Dan setiap hari, apakah pria ini bersedia melayani ratu itu atau malah kabur? Kalau kabur teh sayang sekali lah. 99% pria pasti mau seperti itu. Dan tanpa berlama-lama, oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat cerat cerut. Cerita berlatar belakang di Afrika dengan memperlihatkan seorang pemburu asal Inggris bernama David Merken dan Kolonel Hammond yang sedang mengintai seekor macan tutul. Karena sudah sangat gregetan, Kolonel Hammond pun menembak macan tutul itu tanpa menunggu dahulu perintah dari David, membuat David merasa kecewa. Kemudian saat itu David pun menyuruh Kolonel Hammond agar kembali ke perkemahan, sementara dirinya dan anak buahnya agar mengejar macan tutul yang terluka itu untuk membunuhnya agar dia tidak menderita kesakitan. Come on, let's hurry. Sesampainya di suatu tempat, mereka menemukan gambar badak putih yang diukir di pohon. Melihat kenyataan itu, anak buahnya yang bernama Hendy pun melarang David masuk ke hutan tersebut karena hutan itu dijaga oleh para iblis. Akan tetapi David yang ngotot ingin membunuh macan tutul itu tidak memperdulikannya dan masuk sendirian, yang mana ketika sudah berhasil menemukannya, tanpa ampun David pun langsung membunuh hewan itu. Namun tanpa disangka, tiba-tiba saat itu suku primitif penghuni hutan tersebut datang dan menangkapnya karena David sudah berani masuk ke wilayah mereka. Dan saat David hendak dibawa ke dalam goa, Hendy pun mengintipnya dari kejauhan. Lalu di sana pemimpinnya yang bernama Kunana mengatakan bahwa sebelum patung badak putih ini hancur, maka dirinya akan terus menangkap dan membunuh semua orang yang telah masuk ke wilayahnya sebagai bentuk penembusan dosa atas kesalahan nenek moyangnya zaman dahulu. Yang mana tatkala hendak dieksekusi, di sini David yang merasa tertarik dirinya menyentuh patung itu hingga mengakibatkan muncul kilatan petir, di mana hal tersebut membuat semua orang yang ada di sana tiba-tiba tidak bisa bergerak seperti patung. Dan saat melihat pintu goa itu terbuka, tanpa pikir panjang David pun langsung masuk untuk melarikan diri. Yang mana ketika sedang berjalan tanpa sengaja, di sana dirinya bertemu dengan seorang wanita primitif berambut pirang bernama Saria. Dan saat David hendak menyentuhnya, Saria yang ketakutan kabur. Melihat itu lantas dirinya pun mengejarnya. Yang mana setibanya di suatu tempat, David pun ditangkap oleh prajurit wanita yang berambut hitam. Kemudian dirinya pun dibawa untuk dihadapkan ke ratunya. Dalam perjalanan, David melihat patung badak putih yang disembah oleh suku wanita ini. Lantas dirinya pun berniat menyentuhnya dengan tujuan agar kembali lagi ke dunianya. Namun sialnya mereka menghalanginya, membuat David sangat merasa kesal. Sesampainya di tempat pemandian, ratu mereka yang bernama Kari pun datang dengan tidak mengenakan pakaian, membuat David yang melihatnya kumetap ingin mencicipi martabaknya. Kemudian Ratu Kari pun menanyakan kenapa David bisa sampai ke sukunya. David menjawab bahwa takdirlah yang membawa dirinya ke tempat ini. I can only believe the fates brought me here. Setelah dihadapkan ke ratunya, mereka pun membawa David untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sebelum sampai di sana, David menemukan bahwa semua wanita berambut pirang dipekerjakan oleh wanita berambut hitam, di mana hal itu menandakan bahwa mereka bermusuhan. Sesudah dimasukkan ke penjara, di sana David bertemu dengan Saria. Setelah berkenalan, David pun melepaskan ikatan Saria. Kemudian dirinya menanyakan apa ketika bertemu di jalan itu Saria mencoba melarikan diri. Saria menjawab, "Iya, benar.
Mendengar itu David menyampaikan sudah berapa lama Saria dan sukunya menjadi budak suku wanita berambut hitam ini. Saria mengatakan sudah lama dan dirinya beserta ratunya tidak bisa kabur ataupun melawan karena suku ini dilindungi oleh iblis, yang mana setiap 1 bulan sekali wanita dari sukunya akan diserahkan kepada iblis itu dan mereka tidak bisa menolak karena itu sudah merupakan takdir mereka. But you said you had come to help us. But your men, where are they? Dan ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Ratu Kari datang. Setelah anak buahnya pergi membawa Saria, Ratu Kari memberitahukan bahwa dirinya menginginkan David menjadi suaminya. Did not save you for others, strange one. Malam harinya Ratu Kari pun mengadakan pesta. Kemudian dirinya menyuruh David agar duduk di sampingnya untuk menonton wanita berambut pirang menari. Pada awalnya David pun menurut dan berniat menerima tawaran Ratu Kari untuk menjadi suaminya. Namun setelah melihat Ratu Kari membunuh wanita berambut pirang yang memberontak, di sini David pun jadi menolak ajakan Ratu Kari untuk empludan. Lalu dirinya pun menanyakan apa yang membuat Ratu Kari memperbudak suku wanita berambut pirang. Kari memberitahukan bahwa dulu wanita berambut pirang itu sudah memperbudak sukunya dengan sangat kejam. Jadi sekarang dirinya balik memperbudak mereka untuk balas dendam. Meskipun sudah tahu alasannya, akan tetapi David yang tidak menyukai penindasan dirinya tetap menolak untuk empludan, membuat Ratu Kari marah dan menyuruh anak buahnya agar memasukkan kembali David ke penjara, disebabkan David sudah berani menolak ajakannya. Master me. Keesokan harinya Ratu Kari pun kembali menanyakan apakah sekarang David bersedia menjadi suaminya. Mendengar itu dengan tegas David pun tetap menolak, menjadikan Ratu Kari yang sangat marah memasukkan David ke penjara pria sebagai budak. You! On the bellows! Work! Beberapa minggu kemudian, Ratu Kari pun mengadakan seleksi wanita berambut pirang untuk ditumbalkan kepada iblis. Dan yang terpilih dari mereka itu adalah Amyak yang merupakan ratunya. Membuat Amyak yang menerima kenyataan itu tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah kepada takdirnya. Amyak! Sebelum dirinya dipersembahkan kepada iblis, Amyak pun memilih Saria sebagai ratu baru menggantikan dirinya. Dan Amyak pun menyuruh mereka agar menuruti Saria. Saria mengatakan bahwa dirinya sudah mempunyai rencana untuk melawan Ratu Kari, yakni dengan meminta bantuan kepada David sebab Kari menginginkan David sebagai suaminya. Yang mana jika David bersedia menjadi suami Kari, maka dirinya bisa memanfaatkan David untuk melawan Ratu Kari. Meskipun dirinya sangat mencintai David, akan tetapi dirinya terpaksa akan merelakan David jatuh ke tangan Kari demi kebebasan mereka. I must agree, for all our sakes. Tak lama setelah itu Ratu Kari datang, lalu mereka pun pergi ke tempat persembahan. Sesudah yang lain pergi, Kari pun memberikan kalung Amyak itu kepada iblis. Kemudian iblis itu pun mengambil Amyak untuk diemplut sepuasnya. Malam harinya ketika yang lain sudah tertidur, Saria menyelinap menemui David dan memberitahukan bahwa semua wanita dari sukunya siap melakukan perlawanan. Akan tetapi dirinya membutuhkan bantuan David, yakni David harus bersedia menjadi suaminya Ratu Kari, karena kedatangan David ini sudah diramalkan oleh leluhur mereka. Mendengar itu David yang kini mencintai Saria pun setuju. Kemudian mereka pun empludan sepuasnya. Setelah puas empludan, David mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan Saria. Saria menjawab itu tidak mungkin, sebab menurut ramalan leluhurnya juga setelah berhasil menyelamatkan sukunya, pria asing itu alias David ini akan pulang kembali ke tempat asalnya. But when the stranger comes to free us. Keesokan harinya David pun menemui Ratu Kari dan menyampaikan bahwa sekarang dirinya bersedia menjadi suami Ratu Kari. Mendengar itu Ratu Kari yang sudah tidak tahan ingin diemplut oleh David pun sangat merasa senang. Kemudian David pun memberikan pakaian ke Ratu Kari yang baru selesai mandi itu. Lalu mereka pun melakukan empludan sepuasnya.
Akan tetapi baru juga beberapa hari Saria yang menyukai David merasa cemburu, di mana hal itu membuat dirinya terpaksa berkata jujur kepada Ratu Kari bahwa David bersedia menjadi suaminya itu karena demi membebaskan sukunya. Mendengar itu Ratu Kari pun marah dan merasa terhina hingga dirinya pun memasukkan kembali David ke penjara. Sementara Saria terlihat dirinya didandani untuk dipersembahkan kepada iblis. Ketika Saria hendak dipersembahkan kepada iblis, terlihat David dan Mbah Bubun berusaha melepaskan borgolnya untuk melakukan perlawanan kepada Ratu Kari. Namun naasnya setelah berhasil melepaskan borgolnya, Mbah Bubun yang malang meninggal, menjadikan David sangat merasa sedih. Kemudian saat itu David pun mengajak mereka untuk melakukan perlawanan, yang mana ketika iblis itu hendak mengambil Saria, David datang dan menubruk si iblis itu hingga jatuh katinihan. Dan tatkala iblis-iblis lain muncul, para pria dan wanita berambut pirang pun langsung mengejarnya hingga mereka pun gelut saling bunuh. Di mana ketika mereka sedang sengit bertarung, seekor badak putih yang selama ini mereka tunggu-tunggu datang. Melihat itu Kari mengatakan bahwa mereka jangan takut karena itu adalah dewa mereka. Namun tanpa disangka badak itu ternyata membunuh Kari hingga iblis-iblis itu kabur ketakutan. Setelah keadaan tenang, David pun mengambil kalung milik Saria yang ada di tangan Kari. Namun ketika David hendak memasangkannya kembali, Saria menolak. Kemudian Saria pun menyuruh David pulang karena tugasnya sudah selesai. Sebelum berpisah, mereka pun melakukan empludan dahulu sepuasnya. Dan ketika hendak pergi, Saria mengatakan bahwa sampai kapanpun dirinya akan selalu mencintai David meskipun mereka tidak bisa hidup bersama. Will last forever. Selepas Saria pergi, David pun menyentuh cula patung badak putih hingga dalam sekejap dirinya sudah berada di gua tempat dirinya hendak dieksekusi. Yang mana ketika mereka berniat membunuh David, patung badak putih itu hancur. Melihat kenyataan itu, Kunana pun sangat merasa senang dan membebaskan David. Bahkan dirinya mengucapkan terima kasih karena David sudah melepaskan mereka dari ikatan para iblis. Yang mana saat David hendak pulang, tanpa disangka dirinya menemukan Hendy sudah berada di sana. Lalu David pun menanyakan sudah berapa lama dirinya berada di dalam gua. Hendy menjawab hanya sebentar. Mendengar itu David pun merasa keheranan sebab dirinya merasa sudah lama tinggal di suku wanita itu. Akan tetapi di sini David tidak menceritakan pengalamannya yang aneh itu kepada Hendy. Ditakutkannya Hendy tidak akan mempercayainya. Kemudian saat itu mereka pun pulang menuju perkemahan. Kembalinya ke perkemahan, David menemukan kalung Saria ada di sakunya, di mana hal itu membuat David semakin merasa yakin bahwa apa yang tadi dialaminya itu benar-benar nyata, bukan mimpi. Setelah mengganti pakaiannya, David pun menemui putri Kolonel Hammond bernama Sarah yang baru saja tiba dari London. Yang mana ketika melihat Sarah, David pun merasa terkejut disebabkan wajah Sarah ini mirip sekali dengan Saria. Dengan perasaan bahagia lalu mereka pun berkenalan dan film pun tamat. Ending yang sangat mengemployedkan. Dan saya selalu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu menonton video-video di channel ini. Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak dan melimpah sekali. Apalagi ya tuh rezeki yang banyak, diberikan kesehatan. Udah itu meren, segala kehidupan pasti dimudahkan dengan cuan. Oke, sekian dari saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi oplet jeung rokok sampurna kretek. Oke, Kang lanjut.